Putri, NIM 025, kelas Tadris IPA 4C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence, yang meliputi satu pengertian, yang kedua faktor yang mempengaruhi, yang ketiga kecerdasan dalam multiple intelligence, yang keempat yaitu penilaian multiple intelligence dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari multiple intelligence. Salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, teori multiple intelligence tahun 1983, mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di sini dapat dibedakan antara perkembangan yang direncanakan seperti dilakukan di sekolah atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Yang keempat, faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal matematika di kelas 4 sekolah dasar karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan faktor umur. Yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu macam-macam kecerdasan multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan berbahasa atau linguistik. Kecerdasan berbahasa mencakup kemampuan-kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata-kata dan kalimat baik lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematik. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung, seperti kemampuan menelaah masalah secara logis, ilmiah, dan matematis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kemampuan yang termasuk dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk membayangkan bentuk suatu objek. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan juga melodi pada suatu alam. Yang kelima, kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri dan melakukan refleksi diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup dan makna kematian. Kemudian selanjutnya penilaian multiple intelligence dalam pembelajaran. Yang pertama, kecerdasan linguistik itu bisa dinilai melalui laporan tertulis, laporan lisan, puisi, esai, drama. Selanjutnya, kecerdasan logika melalui percobaan, tabel statistik, diagram Venn, dan program komputer. Kecerdasan spasial menggambar, sketsa atau diagram, peta pemikiran, dan rekaman video. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik meliputi akting, drama, tari, peragaan, proyek 3 dimensi. Selanjutnya, kecerdasan musik, yaitu lagu, ketukan, senandung, pertunjukan musik, konseptualisasi musik. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal, yaitu diskusi kelompok, debat, simulasi kelompok, dan wawancara. Kecerdasan intrapersonal, mengisi buku harian, buku klipik, proyek independen. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, proyek ekologi, penggunaan tanaman atau hewan dalam evaluasi, kerja lapangan, dan penelitian tentang alam. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa sih multiple intelligence itu? Jadi, jika anak tidak pandai matematika, bukan berarti dia bodoh ya. Karena di dalam multiple intelligence terdapat 9 kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh anak.
Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.